Halo, selamat datang di Bahasin Buku. Senang sekali bisa kembali ngobrol bareng Anda. Halo semua. Hari ini kita mau coba bedah nih sebuah buku yang lumayan bikin heboh ya beberapa waktu lalu. Judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Iya. Karya Mark Manson itu kan, yang sampulnya orange mencolok? Betul. Judul lengkapnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Nah, kita udah kumpulin beberapa kutipan penting dari bab-bab awal. Oke, buku ini memang nadanya beda banget sih. Blak-blakan, kadang nyentil gitu ya. Jauh dari buku motivasi yang isinya positif-positif terus. Nah, itu dia. Makanya misi kita kali ini, kita mau coba bongkar bareng-bareng, pahami ide-ide kunci dari awal buku ini. Soalnya idenya tuh lumayan nantang cara kita biasa mikir soal hidup, soal bahagia, bahkan soal derita. Oke, siap ya. Mari kita mulai bedah dari bab satunya. Siap. Bab satu aja judulnya udah langsung gimana gitu ya. Iya kan? Jangan berusaha. Lah kok jangan berusaha, aneh nggak sih? Justru itu uniknya. Kayak nabrak semua nasihat motivasi yang bilang, ayo usaha lebih keras. Dan Manson langsung buka pakai contoh orang yang, ya nggak biasa lah buat jadi panutan. Si Charles Bukowski. Bener, kalau dibaca deskripsinya di buku, pecandu alkohol, penjudi berat, kasar sama perempuan, tukang ngutang, penyair yang tulisannya ditolak mulu. Jauh banget dari gambaran sosok idola ya kan? Jauh banget. Tapi justru di situ argumennya Manson. Kejujuran si Bukowski ini soal sisi gelapnya, soal gagalnya dia, penolakannya buat pura-pura jadi orang yang lebih wah, itu yang malah bikin dia otentik, bikin pembaca nyambung, dan akhirnya ya sukses. Dia nggak poles-poles citra gitu ya. Dia terima aja dirinya apa adanya ya, termasuk semua kekacauan itu. Ini kontras banget sama budaya kita sekarang yang kayaknya semua harus kelihatan bagus, harus positif. Dan perjuangannya jadi penulis tuh digambarin, nyata banget susahnya. Bertahun-tahun tulisannya ditolak. Sama majalah, koran, agen, penerbit. Dibilang kasar lah, jorok, cabul, gak bermoral. Ditolak mentah-mentah gitu ya? Iya, surat penolakannya numpuk sampai bikin dia depresi berat. Ditambah lagi masalah alkoholnya. Kayak neraka banget hidupnya kedengerannya. Nah, yang menarik di sini, menurut saya, gimana Manson pakai Bukowski ini buat ngenalin konsep yang dia sebut hukum kebalikan, atau the backwards law. Ini ide filosofis juga sih sebenarnya. Hukum kebalikan? Gimana tuh? Jadi intinya tuh paradoks. Semakin kita ngotot, berusaha keras ngejar pengalaman positif, misalnya ngejar bahagia terus-terusan, malah makin nggak puas. Karena ngejarnya itu sendiri udah nunjukin kalau kita lagi nggak puas kan? Oh, iya, masuk akal juga. Sebaliknya, justru kalau kita bisa nerima pengalaman negatif, kayak Bukowski nerima kegagalannya, itu malah bisa jadi pengalaman yang, membebaskan, malah jadi positif gitu rasanya. Jadi kuncinya bukan di usahanya biar sukses, tapi di kemampuan dia buat tetap jadi diri sendiri pas gagal. Atau malah karena gagalnya itu. Wah, ini lawan arus banget ya mikirnya. Biasanya kan kita didorong buat ngatasin kekurangan, bukan nerima gitu aja. Tepat. Tapi, nerima di sini bukan berarti pasrah ya, bukan berarti nggak punya cita-cita. Bukowski kan tetap nulis tuh. Iya juga. Dia nulis bukan biar jadi orang lain, atau biar dibilang sukses sama orang. Dia nulis ya karena emang itu dirinya. Manson ngelihat ada semacam integritas gitu dalam penerimaan diri Bukowski yang total, meskipun orangnya penuh cacat. Jadi bukan soal buang ambisi, tapi lebih ke arahin energi kita ke hal yang emang beneran kita, bukan pura-pura biar kelihatan oke. Nerima kenyataan, sepahit apapun, bisa jadi fondasi yang lebih kuat daripada ilusi positif. Menarik. Ide buat nggak berusaha membabi buta ini nyambung banget kayaknya sama cara Manson melihat sumber kebahagiaan di bab selanjutnya ya. Judul bab 2 juga nggak kalah bikin kening berkerut. Kebahagiaan itu masalah. Lah, kok bisa kebahagiaan jadi masalah? Nah, ini salah satu argumen utamanya Manson. Dia pakai cerita lama buat ngejelasin ini. Kisah seorang pangeran sekitar 2.500 tahun lalu di Himalaya sana. Yang kita kenal sebagai cerita awal kehidupan Siddhartha Gautama, Sang Buddha. Oh, kisah pangeran yang dilindungin dari dunia luar ya. Yang ayahnya, si raja, pokoknya bertekad bikin surga buat anaknya. Di buku disebut, rajanya sumpah, putra mahkota nggak akan pernah tahu apa itu penderitaan.
Semua keinginannya diturutin. Istana megah, pelayan banyak, makanan enak, hadiah terus. Bahkan dibikinin tembok tinggi biar nggak lihat dunia luar yang susah. Kayak eksperimen gitu ya, bikin bahagia dengan cara ngilangin semua masalah. Tapi hasilnya Malah kebalikannya ya. persis. Meskipun hidupnya udah dibikin ideal banget, si pangeran ini malah ngerasa hampa. Hidupnya dangkal, nggak ada artinya. Di buku dibilang apapun yang dikasih ayahnya kayaknya nggak pernah cukup, nggak pernah berarti apa-apa. Dia tumbuh jadi pemuda yang gelisah, kosong. Padahal kalau dilihat dari luar mah, nggak kurang apa-apa. Nah, disinilah letak argumen kuncinya Manson. Kebahagiaan sejati itu nggak muncul dari nggak adanya masalah. Justru sebaliknya. Kebahagiaan itu efek samping yang muncul dari proses kita aktif menyelesaikan masalah. Oh, jadi dari prosesnya ya, bukan dari hasilnya atau dari ketiadaan masalahnya. Betul. Kepuasan, makna hidup, bahkan kebahagiaan itu tumbuhnya dari perjuangan kita ngatasin tantangan yang kita anggap penting. Berarti hidup yang terlalu mulus, terlalu steril dari kesulitan, malah bisa jadi terasa kosong dan nggak memuaskan gitu ya. Karena nggak ada masalah yang kasih kita kesempatan buat ngerasa berkembang atau berarti. Tepat sekali. Si pangeran itu kan nggak pernah ngerasain puas karena berhasil ngatasin sesuatu. Lawang hidupnya dibikin gampang terus. Ini bikin kita mikir ya, jangan-jangan ngejar hidup yang selalu positif dan bebas masalah itu bukan cuma nggak realistis, tapi mungkin emang nggak kita inginkan juga. Iya juga ya. Kalau kita tarik benang merahnya, kebahagiaan itu bukan tujuan akhir yang bisa diraih terus dipertahanin selamanya. Tapi sesuatu yang datang dan pergi seiring kita terlibat dalam perjuangan hidup yang punya makna. Hidup tanpa masalah, justru itu bisa jadi masalah terbesar. Oke, ini menarik banget. Ngomong-ngomong soal perjuangan dan makna, jangan lupa juga nih buat teman-teman yang lagi dengerin, kalau suka sama pembahasan kita, boleh banget loh di like, comment, share, dan pastinya subscribe channel kita biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Nah, betul itu. Dukungan Anda penting banget. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan dibilang kebahagiaan datang dari nyelesain masalah kita. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Sepenting apa sih masalah atau hidup kita itu harus kelihatan luar biasa di mata orang? Ini bawa kita ke ide kontroversial berikutnya di bab 3. Anda tidak istimewa. Waduh, ini bagian yang mungkin agak nusuk nih buat sebagian dari kita. Iya, karena ini langsung nantang narasi zaman sekarang yang kayaknya terus-terusan nyuruh kita percaya kalau tiap orang harus jadi luar biasa, unik, spesial, pokoknya harus ninggalin jejak besar di dunia. Manson kasih contoh, ada tokoh namanya Jimmy. Si Jimmy ini digambarin selalu sibuk, punya banyak bisnis, tampilannya selalu positif, termotivasi. Kalau ditanya lagi ngapain, jawabannya cepet banget nyebut nama perusahaan gede lah, aplikasi keren lah, acara amal bergengsi lah, selalu ada nama besar, ide brilian, proyek ambisius. Kayak pamer gitu ya kesannya. Iya, cara ngomongnya antusias banget kayak reporter gosip. Seolah-olah dia bentar lagi jadi miliarder. Pokoknya selalu on gitu. Sosok Jimmy ini mungkin kita sering temui ya. Dia kayak representasi tekanan buat terus-terusan nunjukin citra sukses dan istimewa. Manson pakai contoh ini buat ngeritik apa yang dia sebut budaya kepositifan toksik dan tirani keharusan jadi luar biasa. Terus, emang apa untungnya nerima ide yang kayaknya pesimis ini kalau kita nggak spesial? Bukannya rasa spesial dikit itu penting ya buat motivasi, buat pede? Pertanyaan bagus. Manson justru bilang, nerima kenyataan kalau kita ini mungkin biasa aja dalam banyak hal, atau kalau dampak kita di dunia ini mungkin gak seheboh yang kita bayangin, itu malah bisa membebaskan loh. Membebaskan? Gimana tuh maksudnya? Ya kita jadi lepas dari tekanan gede buat selalu ngebuktiin diri, buat selalu tampil lebih oke dari orang lain pakai standar luar yang seringnya nggak jelas juga. Kalau kita udah nggak terobsesi ngejar pengakuan istimewa dari luar, Kita jadi bisa lebih fokus ke apa yang emang penting buat kita secara pribadi. Kayak nilai-nilai kita, hubungan kita, atau sekedar nikmatin prosesnya aja, bukan cuma ngejar hasilnya. persis. Ini bukan berarti jadi males atau nggak punya ambisi loh ya. Tapi lebih geser fokusnya dari buktiin ke orang luar ke rasa puas dari dalam diri sendiri. Mungkin aja sikap si Jimmy yang selalu on itu sebenarnya nutupin rasa nggak aman yang dalam. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, nerima ketidakistimewaan ini memungkinkan kita bangun hidup yang lebih otentik. Pakai ukuran sukses kita sendiri, bukan yang dipaksa masyarakat atau medsos. Ini jadi pertanyaan penting kan? Gimana sih budaya harus luar biasa ini ngaruh ke pilihan hidup
dan kesehatan mental kita. Jangan-jangan nerima kenyataan, termasuk keterbatasan kita, itu justru langkah pertama menuju ketenangan yang lebih beneran. Oke. Kalau kita udah bisa nerima nih kalau hidup nggak selalu hebat, ada naik turunnya, terus gimana kita sebaiknya ngadepin bagian turunnya yang pasti ada, yaitu penderitaan. Nah ini fokus bab 4, nilai penderitaan. Manson nggak bilang penderitaan itu nggak ada, tapi dia ngubah cara kita lihatnya. Iya, dia bilang penderitaan itu sendiri sebenarnya netral. Pasti ada dalam hidup. Yang bikin beda itu nilai atau makna yang kita pilih buat dikaitin sama penderitaan itu. Ini soal milih perjuangan mana sih yang pantas kita jalanin. Contoh pembuka bab ini kuat banget sih, dramatis. Kisah Letnan II Hiro Onoda dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, kita dibawa ke akhir 1944, Perang Dunia Kedua, waktu Jepang udah mulai kalah di Pasifik. Onoda ditugasin ke Pulau Lubang di Filipina. Situasinya udah genting banget ya waktu itu. Kekalahan Jepang udah di depan mata. Dan perintah yang diterima Onoda dari atasannya tuh jelas banget. Pokoknya lakuin apa aja buat ngelambatin pasukan Amerika, bertahan dan lawan terus, dan yang paling penting, jangan pernah nyerah. Mereka berdua tahu ini misi bunuh diri sebenarnya. Wah, berat itu. Pas tentara Amerika datang ke Lubang bulan Februari 1945, sebagian besar tentara Jepang ya nyerah atau gugur. Tapi Onoda dan 3 prajurit lainnya, mereka kabur ke hutan. Nurutin perintah terakhir itu. Yang bikin tercengang dari cerita Onoda ini kan, yang ternyata lanjut sampai hampir 30 tahun setelah perang selesai, itu gimana ya? Jadi contoh ekstrim soal gimana nilai-nilai yang kita pegang erat itu nentuin jenis penderitaan yang kita pilih buat alami. Buat Onoda, nilainya itu kesetiaan mutlak ke kaisar dan tugasnya sebagai tentara. Konsekuensinya, Ya, konsekuensinya dia milih penderitaan bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, kelaparan, perang gerilya yang sia-sia, padahal perang dunia udah lama selesai. jadi intinya kita nggak bisa milih buat bebas sama sekali dari derita. Tapi kita bisa milih rasa sakit mana yang kita rela tanggung demi sesuatu yang kita anggap lebih penting. Itu ya? Tetat. Penderitaan itu udah sepaket sama kehidupan. Sakit hati, gagal, kehilangan, semua itu pasti datang. Pertanyaannya bukan gimana caranya biar nggak pernah menderita, tapi penderitaan mana nih yang gue rela alamin demi nilai-nilai yang gue yakini. Milih nilai secara sadar, itu berarti milih juga masalah atau penderitaan yang ngikutinnya. Makna yang kita kasih ke kesulitan kita, yang sumbernya dari nilai-nilai ini, itu yang ngubah pengalaman penderitaan itu sendiri. Penderitaan jadi punya arti kalau itu konsekuensi dari sesuatu yang kita anggap berharga buat diperjuangin. Oke, pemilihan nilai yang nentuin penderitaan mana yang pantas dijalani ini kayaknya langsung nyambung ke inti argumen Manson di bab berikutnya ya, bab 5. Anda selalu memilih, ini kayak nyatuin semua ide sebelumnya. Betul, ini puncaknya gagasan soal kendali diri dan tanggung jawab pribadi. Intinya, meskipun kita nggak selalu bisa ngontrol apa yang terjadi ke kita tuh selalu punya kendali atas gimana kita merespons dan mengartikan kejadian itu. Kita selalu bikin pilihan. Manson pakai analogi lari maraton yang, wah kena banget sih buat ngejelasin ini. Coba deh, Anda bayangin aktivitas fisik yang sama persis. Lari sejauh 26,2 mil, atau sekitar 42 kilo. Tapi dalam 2 skenario yang beda banget. Usaha fisiknya sama, ya. Tapi pengalaman batinnya bisa langit dan bumi. Skenario pertama, ada orang nodongin pistol ke kepala Anda dan keluarga. Maksa Anda lari 42 kilo dalam waktu kurang dari 5 jam, kalau nggak, nyawa taruhannya. Wah, lari maraton dalam kondisi kayak gitu pasti jadi pengalaman paling ngeri, paling sakit, paling bikin trauma. Kita ngerasa jadi korban, nggak punya pilihan. Pengalaman yang isinya cuma rasa takut, keterpaksaan, nggak berdaya gitu ya. Nah, skenario kedua, Anda milih buat ikut maraton. Anda beli sepatu lari, latihan keras berbulan-bulan, nyiapin fisik, mental, terus Anda berhasil nyelesain maraton pertama Anda. Disambut sorak-sorai keluarga dan teman di garis finish. Pengalaman ini bisa jadi salah satu momen paling banggain dan muasin dalam hidup Anda. Padahal fisiknya sama, sakitnya ya. Jaraknya sama, kaki mungkin sama-sama lecet. iya, tapi karena ada unsur pilihan. Nah, maknanya jadi beda total. Waktu kita milih tantangan itu, meskipun susah dan sakit, kita ngerasa punya kendali. Kesulitan itu malah jadi batu loncatan, jadi sumber kebanggaan, jadi bukti kekuatan kita.
Sebaliknya, kalau kita ngerasa dipaksa atau jadi korban keadaan, penderitaan yang sama rasanya jauh lebih berat, neken, dan nggak ada artinya. Ini negasin lagi kalau kita itu bertanggung jawab atas pengalaman kita. Bukan karena kita ngontrol kejadian di luar, tapi karena kita ngontrol respon di dalam diri kita. Jadi ini kayak benang merahnya gitu ya. Kita milih buat nggak mati-matian ngejar bahagia yang semu, bab 2. Kita milih apa yang pantas kita peduliin dan apa yang enggak, bab 1. Kita milih nerima diri apa adanya daripada ngejar citra istimewa, bab 3. Kita milih nilai-nilai yang ngasih makna ke penderitaan kita, bab 4. Dan semua ini akarnya di kesadaran kalau kita selalu punya pilihan buat ngerespons hidup, bener nggak sih? Tepat sekali. Semuanya balik lagi ke ngambil kendali atas sikap kita, interpretasi kita, dan pilihan-pilihan internal kita. Manson ngajak kita buat bertanggung jawab atas ukuran sukses kita sendiri, atas nilai-nilai yang kita pegang, dan atas cara kita ngadepin kesulitan yang pasti ada. Kalau gitu, rangkuman dari penelusuran kita di bab-bab awal buku Manson ini, ya intinya dia nantang banget cara pikir kita yang biasa soal hidup. Dia nyuruh kita buat lebih nyaman sama hal negatif, nerima ketidaksempurnaan, dan kebiasaan kita, paham kalau bahagia itu justru tumbuh dari proses ngatasin masalah, nemuin nilai dalam perjuangan dan penderitaan yang kita pilih secara sadar, dan yang paling penting sadar sama kekuatan pilihan yang selalu kita punya buat ngerespon setiap situasi. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin gini, mengingat gagasan-gagasan yang udah kita obrolin tadi, coba deh Anda renungin sebentar. Ada nggak sih satu hal dalam hidup Anda sekarang yang nyedot energi dan kekhawatiran Anda banyak banget? Padahal kalau dilihat pakai kacamata bodoh amat ala Manson, mungkin sebenarnya nggak sepadan sama perhatian segitu gede? Atau sebaliknya ya? Atau sebaliknya, ada nggak tantangan atau masalah yang selama ini Anda hindari terus, tapi kalau Anda memilih buat ngadepinnya karena itu sejalan sama nilai-nilai terdalam Anda, justru bisa ngasih makna dan kepuasan yang lebih kaya buat hidup Anda. Ini bukan soal jadi cuek sama semuanya ya, tapi soal milih dengan sadar. Apa sih yang beneran penting buat Anda peduliin? Wah, pertanyaan reflektif yang dalam banget tuh buat dibawa pulang. Oke deh teman-teman, demikian pembahasan mendalam kita soal bagian awal buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Semoga obrolan kita ini ngasih perspektif baru yang berguna buat Anda semua ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.